Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini kita akan membahas tentang riset teknologi informasi. Hal pertama yang harus rekan-rekan ketahui adalah riset teknologi informasi ini sangat penting untuk sebuah penelitian ataupun hal-hal yang mengenai tentang riset teknologi informasi. Bisa dibilang penelitian ya rekan-rekan ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita harus mengenali dengan metode. Jadi dalam penelitian rekan-rekan harus tahu tentang metode. Metode adalah sebuah cara yang harus ditempuh atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Itu disebutnya metode. Selanjutnya adalah penelitian. Setelah kita mengetahui arti dari metode, kita juga harus mengetahui nilai atau arti dari penelitian. Penelitian di sini adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan melengkapi sebuah fakta. Simpelnya seperti ini. Jadi setelah kita tahu metode ini nanti kita akan gunakan untuk penelitian, untuk melengkapi atau mengkaji sebuah data. Jadi metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi tentang tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya adalah ciri keilmuan dalam metodologi penelitian atau riset. Yang pertama adalah rasional. Rasional adalah menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, menurut akal sehat, cocok dengan akal. Itu disebutnya rasional. Selanjutnya adalah keilmuan tentang empiris. Empiris di sini adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Yang ketiga adalah sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu hubungan yang teratur dan logis. Berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebuah akibat, sebab dan akibatnya, menyangkut objeknya. Jadi langkah-langkahnya adalah rasional, tentu harus rasional dalam sebuah penelitian tersebut. Yang kedua ada empiris. Yang terakhir adalah sistematis. Tujuan dari riset ini yang pertama adalah penemuan. Penemuan adalah data yang diperoleh dari penelitian merupakan data-data yang baru yang belum pernah diketahui. Jadi tujuan dari riset itu penemuan. Yang kedua adalah pembuktian. Setelah kita menemukan, baru kita buktikan. Jadi pembuktian adalah data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga adalah pengembangan. Setelah kita menemukan, dibuktikan, lalu kita mulai tahap pengembangan. Pengembangan adalah data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Jadi kalau kita mau membuktikan, tinggal kita kembangkan dari penelitian sebelumnya. Kegunaan dari sebuah penelitian ini adalah dapat dipergunakan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah.
Urutannya seperti ini. Yang pertama adalah memahami sebuah masalah. Data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah. Makanya di sini kita harus tahu dulu nih masalah yang mau kita angkat. Yang kedua adalah memecahkan sebuah masalah. Data ini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan sebuah masalah. Jadi pertama kita harus memahami, setelah kita pahami masuk ke memecahkan sebuah masalah. Ketika sudah bisa memecahkan sebuah masalah, kita harus mengantisipasi masalah. Data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Jadi yang pertama adalah kita harus pahami terlebih dahulu masalahnya. Setelah kita sudah memahami, baru kita masuk untuk poin kedua, yaitu memecahkan masalah. Setelah kita bisa memecahkan masalah, barulah kita harus bisa mengantisipasi untuk masalah tersebut agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini mengantisipasi masalah. Jenis-jenis penelitian ini, yang pertama menurut tujuan yaitu ada dua. Yang pertama adalah murni, yang kedua adalah terapan. Maksud dari murni di sini adalah penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Lalu tujuan dari penelitian terapan, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi jelas di sini kalau penelitian menurut tujuannya untuk poin murni, yaitu penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam. Sedangkan untuk tujuan penelitian terapan, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dari mana nanti kita dapat mengembangkan suatu model? Yang pertama adalah research gap atau penelitian murni. Yang kedua adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau penelitian aplikasi. Setelah itu kita akan bagi di sini penelitian tingkat eksplanasi. Penelitian tingkat eksplanasi adalah tindakan menerangkan atau menjelaskan dan keterangan pernyataan atau fakta yang menjelaskan. Jadi penelitian tingkat eksplanasi ini adalah tindakan untuk menerangkan sebuah fakta. Di penelitian tingkat ekspansi ini ada tiga. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Jadi yang kategori dalam penelitian tingkat ekspansi ini ada tiga. Yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua penelitian kooperatif, yang ketiga adalah penelitian asosiatif. Di dalam penelitian asosiatif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian korelasional atau korelasi, yang kedua adalah kausal. Penelitian deskriptif ini mempunyai beberapa jenis. Menurut Forsan 2004, yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu penyelidikan intensif tentang individu ataupun unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel yang terpenting tentang pengembangan individu ataupun unit yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dimungkinkan atau ditemukannya hal-hal tak terduga yang kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis. Nah, hal ini disebutnya studi kasus. Yang kedua
ataupun jenis yang kedua adalah survei. Jadi dalam penelitian ini perlu adanya survei. Maksud dari survei di sini adalah studi pengumpulan ataupun studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu berdasarkan ruang lingkupnya dan subjeknya. Lalu sensus dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sensus tentang hal-hal yang nyata. Yang kedua adalah sensus tentang hal-hal yang tidak nyata. Yang ketiga adalah survei sampel tentang hal-hal yang nyata. Dan yang terakhir yaitu survei sampel tentang hal-hal yang tidak nyata. Jadi disebutnya itu survei ya, jenis penelitian deskriptif survei. Yang ketiga adalah studi perkembangan. Studi perkembangan ini adalah dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya sebagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia. Bagaimana perbedaan mereka dalam tingkat-tingkat usia, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang biasanya dilakukan dengan metode language and metode cross-seksional. Yang keempat yaitu studi tindak lanjut. Jadi yang dimaksud dengan studi tindak lanjut adalah perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Yang kelima yaitu analisis dokumenter. Analisis dokumenter ini studi yang sering kita jumpai atau disebut analisis isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis, disebutnya analisis dokumenter. Yang keenam yaitu analisis kecenderungan, yakni analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan yang sedang terjadi. Nah, jadi ada beberapa di sini hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk analisis kecenderungan, yaitu untuk menganalisis yang sedang terjadi. Yang ketujuh yaitu studi korelasi. Studi korelasi di sini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Untuk jenis penelitian kooperatif, yaitu adalah jenis penelitian yang sifatnya membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tetap untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Masalahnya seperti ini, kita bikin suatu rumusan masalah. Yang pertama, adakah perbedaan kinerja guru bimbingan dengan perseling yang lulus sertifikasi melalui jalur portofolio dengan PLPG di SMA Negeri Kabupaten Serang? Itu rumusan masalahnya. Lalu dari rumusan masalah tersebut kita bikin judulnya, yaitu perbedaan kinerja guru bimbingan dengan konseling yang lulus sertifikasi melalui jalur portofolio dengan PLPG di SMA Negeri Kabupaten Serang. Jadi di sini adalah membandingkan suatu penelitian yang variabelnya masih sama dengan variabel mandiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dari rumusan masalah dengan judul di sini, variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah penelitian asosiatif.
Penelitian asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi penelitian ini mempunyai tingkat tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan kooperatif. Karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol suatu gejala. Jadi disebutnya adalah penelitian asosiatif. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan di provinsi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Serang. Studi kasusnya ini di Kecamatan Ciruas, Kecamatan Serang, dan Kecamatan Ragilan. Jadi ada 3 di sini kecamatan yang saya cantumkan. Selanjutnya adalah penelitian berdasarkan jenis dan analisa data. Penelitian kuantitatif, yang kedua adalah penelitian kualitatif, dan yang terakhir adalah penelitian campuran. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang ilmiah dan sistematif terhadap bagian-bagian ataupun fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis. Jadi tujuannya ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Selanjutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori-teori, bahkan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Contohnya adalah seperti ini, rekan-rekan. Pengaruh game online dengan motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas X. Jadi kalau dilihat di sini adalah ada beberapa bagian ataupun model-model matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Di sini kan fenomena alamnya adalah game online, rekan-rekan. Jadi ini sedang berkembang sekali di kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tentang penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna, lalu lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Contohnya seperti ini. Upaya guru BK dalam meningkatkan self control remaja di SMA Negeri 1X. Ini adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya adalah penelitian campuran. Penelitian campuran adalah penelitian yang menggunakan metode campuran, yaitu metode yang memadukan. Jadi kalau campuran ini adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif lalu dipadukan dengan kuantitatif. Dalam hal metodologi atau seperti dalam tahap pengumpulan data, kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian. Jadi dalam penelitian ini digabung antara kualitatif dan kuantitatif untuk semua tahapan proses penelitiannya. Selanjutnya adalah penelitian berdasarkan masalah. Yang pertama adalah eksploratif. Masalah penelitian belum jelas hingga perlu penjajakan awal untuk mengetahuinya. Jadi kalau kita belum mengetahui nih atau belum jelas tentang penelitian tersebut, kita harus mulai penjajakan untuk mengetahuinya. Penelitian deskriptif. Yang pertama adalah
penelitian belum jelas sehingga perlu deskripsi ataupun uraian dalam bentuk tabulasi atau gambar. Jadi masalahnya belum jelas kalau deskriptif ini, tapi kita harus mendeskripsikan atau memberikan uraian tentang penelitian yang sedang kita teliti tersebut. Yang kedua adalah memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengetahui sarana fisik tertentu ataupun frekuensi terjadinya suatu fenomena sosial tertentu. Yang kedua, mendeskripsikan secara terperinci antara fenomena sosial tertentu. Selanjutnya setelah kita eksploratif, deskriptif, lalu kita mulai verifikatif atau diuji hipotesisnya. Jadi hipotesis di sini adalah atau verifikasi atau uji hipotesis. Masalah penelitian jelas sehingga dapat diformulasi atau akibatnya antara fenomena atau variabel penelitian. Oke rekan-rekan, untuk video kali ini kita sampai di poin penelitian berdasarkan masalah. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan berkomentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.